semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan hasil exploratory data analisis (EDA) terhadap dataset risiko kredit kita. Pertama, mari kita lihat distribusi kelas targetnya. Di sini terlihat jelas bahwa dataset kita mengalami masalah ketidakseimbangan data atau imbalance data. Sekitar 70% nasabah masuk kategori good dan hanya 30% yang bad. Kondisi ini sangat penting kita sadari bahwa sejak awal, karena jika dibiarkan, model machine learning cenderung akan malas dan hanya mahir memprediksi kelas mayoritas good. Oleh karena itu, pada tahap evaluasi nanti, kita tidak boleh hanya mengandalkan akurasi, melainkan harus berfokus pada matriks rekal dan sensitive metrik agar resiko nasabah bad tidak terlewat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan distribusi usia nasabah berdasarkan kelas resiko. Selanjutnya bisa kita lihat faktor demografis. Di sini menggunakan kurva KDE dan histogram. Dari grafik ini terlihat bahwa nasabah dengan usia yang lebih muda memiliki proporsi resiko bad, ditunjuk pada area grafik yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah yang berusia lebih tua. Meskipun perbedaannya tidak terlalu ekstrim, tren ini bisa menjadi salah satu sinyal bahwa yang baik bagi model untuk membedakan profil resiko nasabah berdasarkan usia mereka. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga analisis faktor stabilitas tempat tinggal menggunakan box plot untuk melihat lama tinggal di domisili saat ini. Tujuannya adalah mengetahui apakah nasabah yang menetap lebih lama cenderung lebih stabil dan minim risiko. Namun dari sebaran data ini kita bisa melihat bahwa nilai median dan distribusi antara kelas good dan bad hampir sama persis dan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Artinya, fitur ini kemungkinan besar adalah prediktor yang kuat jika dibandingkan dengan fitur lainnya. Meskipun begitu, fitur ini akan tetap kita pertahankan untuk dievaluasi ulang nanti menggunakan penilaian fitur important saat pemodelan. Selanjutnya, korelasi head-map fitur numerik. Sebagian besar fitur ini memiliki korelasi yang cukup lemah antara satu sama yang lain. Sebenarnya bagus untuk menghindari multilinearity, namun ada satu hubungan yang cukup kuat dan mencolok di pojok kiri atas, yaitu antara duration and month dan credit month. Hal ini sangat masuk akal secara bisnis. Semakin besar jumlah uang yang dipinjam, umumnya semakin lama pula waktu atau tenor yang dibutuhkan nasabah untuk melunasinya. Selanjutnya, durasi pinjaman berdasarkan kelas risiko menyambung dari headmap tadi. Ini adalah salah satu temuan yang paling menarik dari analisis kali ini. Box plot ini sangat jelas memperlihatkan bahwa nasabah dengan kategori bad cenderung memiliki durasi pinjaman atau tenor yang jauh lebih panjang, lebih tinggi rentang box plotnya dibanding dengan nasabah kategori good secara bisnis. Temuan ini sangat logis, semakin panjang waktu cicilan yang diberikan, semakin besar pula ketidakpastian dan potensi kondisi finansial nasabah berubah di tengah jalan yang akhirnya meningkatkan resiko gagal bayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ziki Febrian dengan nomor NPM 2435100120. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu modeling. Di sini kami latih 5 algoritma sekaligus. Ada logistic regression, decision tree, random forest, KKN, dan SVM. Dengan proses dan metrik evaluasi yang identik, supaya perbandingannya adil. Logistic regression, KKN, dan SVM kami latih pakai data yang sudah di scaling.
karena sensitif terhadap skala fitur. Decision tree dan random forest tidak perlu, karena cara kerjanya berbasis split, bukan jarak atau koefisien. Terus ada cost matrix. Yang membuat analisis ini berbeda adalah kami latih modelnya hanya dari akurasi. Dataset ini punya cost matrix resmi. Kesalahan memprediksi nasabah bad sebagai good bobotnya 5 kali lebih mahal dibanding kesalahan sebaliknya. Jadi kami hitung juga cost setiap model dengan formula false positif kali 1 ditambah false negatif kali 5. Supaya model yang menang benar-benar yang paling murah dari resiko finansial bank, bukan cuma angkanya yang paling cantik di atas kertas. Terus ada hasil perbandingannya dari total cost terendah. Dari sisi akurasi, SPM justru paling tinggi, 0,788. Tapi dari sisi cost bisnis, logistik regression yang paling murah. Total cost-nya ada 205 atau 205. Karena rekalnya ke kelas bad lebih baik, artinya lebih sedikit nasabah bermasalah yang lolos prediksi good. Ini bukti akurasi tinggi belum tentu keputusannya paling menguntungkan. Selanjutnya ada evaluation. Karena logistik regression jadi model dengan cost terendah, kami bedah lebih lewat confusion metriknya. Dari 250 data diuji, ada 150 nasabah yang diprediksi benar good, 25 nasabah good salah diprediksi bad, 36 nasabah bad salah diprediksi good, dan 39 nasabah bad diprediksi benar bad. Ini menghasilkan rekal 86% kelas good dan 52% untuk kelas bad dengan precision 81% dan 61% secara beruntun serta akurasi keseluruhannya ada 76%. Yang paling penting, kami lihat di confusion metric ada sell false negatif, yaitu nasabah yang aslinya bad tapi diprediksi good. Ini kesalahannya yang paling mahal karena bobotnya 5 kali di cost matrix. Dan itu sebabnya rekal bad jadi matriks yang kami perhatikan khusus. Bukan cuma akurasi total. Semakin kecil false negatif di kota ini, semakin keputusan kredit yang dihasilkan model buat bank. ROC kurs. Untuk kelima model sekaligus dalam satu grafik, supaya bisa dibandingkan visual, sumbu Y itu true positive red, sumbu X itu false positive red. Semakin kurva menggantung ke atas kiri, semakin bagus model itu memisahkan nasabah good dan bad di berbagai threshold, bukan cuma di satu titik potong tertentu. Dari grafik ini, SVM-nya ouch 0,803 dan logistik regression ouch 0,800 tampil sebagai dua kurva yang paling atas dan yang paling berimpit, jauh di atas garis diagonal acak. Random force menyusun di 0,792, sementara decision tree dan KNN paling di bawah di kisaran 0,71 sampai 0,72. Terakhir kami pakai random forest, bukan untuk prediksi utama, tapi untuk melihat fitur mana yang berpengaruh terhadap keputusan model. Istilahnya fitur importance. Ada 10 fitur dan 3 fitur teratas. Pertama ada status rekening giro, jumlah kredit, durasi pinjam, disusul usia nasabah, dan rasio cicilan terhadap pendapat di posisi berikutnya. Secara bisnis, riwayat rekening dan besar lamanya pinjaman itulah yang paling perlu diperhatikan bank saat menilai kelayakan kredit dan sejalan dengan praktik yang nyata di perbankan. Jadi kesimpulannya dari 5 model yang diuji, logistik regression direkomendasikan sebagai model utama karena punya total cost yang paling rendah sekaligus out yang kompetitif. Sesuai konteks bisnis, perbankan yang jauh lebih sensitif terhadap kesalahan meloloskan nasabah berisiko gagal bayar dan tetap mudah diinterpretasi untuk dasar keputusan kredit. Jadi sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.